قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini ya. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kita masih membahas orang yang disebut sebagai singa aswaja kaum muslimin ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Kiai Idrus Romli. Terus terang saja kami sangat heran dengan akidah Pak Idrus Romli ini ya. Ketika banyak dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas arsy, dia menolak ya, bahkan menolak mentah-mentah. Dia katakan orang yang meyakini bahwa Allah itu di atas adalah orang yang sesat. Dan dia mengatakan bahwa arsy itu adalah alamat palsu. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap ahlu sunnah? Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Nah kaum muslimin, yang ada dalilnya baik dari Al-Quran dan Sunnah dia tolak. Tapi dongengan khurafat yang asalnya hanya dari katanya-katanya, tidak ada sumber yang terpercaya, dia percaya. Coba ya, coba kita simak video dari Pak Idrus Romli yang satu ini. Wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir digeser oleh banjir, hanya pindah ke sini. Dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaum muslimin ya, coba akidah macam apa itu ya? Mencela akidah orang yang mengatakan Allah di atas arsy, padahal akidah mereka dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah ya, itu disebut sesat sama Pak Idrus Romli ya. Dalil yang mengatakan Allah di atas arsy yang begitu banyak
ya, nggak diyakini sama Pak Idrus Romli. Tapi ada kisah yang katanya wali punya karomah, bisa memadamkan kebakaran di Mekah dengan jarak jauh, ya. Di Indonesia, wali itu ngambil air laut, disiram-siramkan, nggak tahu disiramkan kemana. Kemudian api kebakaran di Mekah bisa padam. Padahal itu hanya kisah katanya. Kisah yang hanya turun-temurun, ya, dipercaya. Apa bedanya kisah semacam itu dengan kisah Nyi Blorong, kisah Nyi Roro Kidul, kisah Roro Jonggrang, kisah Roro Mendut, ya? Kisah manusia yang katanya berasal dari monyet. Apa bedanya? Itu juga kisah yang turun-temurun, ya. Kisah yang seperti itu malah lebih diyakini daripada yang dikisahkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kan angel itu namanya, ya. Ya. Dan Syekh siapa yang datang ke Indonesia yang membenarkan kisah itu, ya? Syekh Sufi pasti, ya, yang suka dongeng. Syekh Sufi yang suka dongeng wali yang sakti-sakti. Ya, kan kacau. Akidah yang seperti itu kacau. Dan itulah akibat beragama ini tidak mengikuti cara beragama para salafus soleh. Tidak berakidah dengan akidah para salafus soleh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, apabila kita beragama ini menyelisihi akidah, menyelisihi ibadah para salafus soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sesatkan kita dan kita diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah. Itu sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus saleh. Ijma' salafus saleh. Kenapa harus dengan ijma'? Karena Nabi bersabda, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Allah nggak akan kumpulkan umat ini di atas kesesatan. Nabi juga bersabda SAW, innallaha qad ajara ummati ala an tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Terpelihara umat Islam ini. Maksudnya para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman, karena yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah siapa? Pertama kali yang paham tentang Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah. Dan mereka yang sudah mengamalkan. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Mereka yang berjihad, berhijrah bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya kita wajib mengikuti jalannya siapa? Sahabat. Wajib mengikuti pemahaman mereka, wajib mengikuti cara beragama mereka. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka, nggak boleh keluar dari manhaj mereka, tidak boleh. Kalau ada orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari cara beragama sahabat, maka dia sesat di muka bumi ini, sesat dan diancam dengan neraka. Antum buka ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 115. Kita melihat dalilnya. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan mereka sesat. Biarkan sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejenak tempat kembali. Saya tanya kepada antum, perhatikan. Jangan tidur. Jangan tidur. Perhatikan. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Sahabat. Berarti barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan siapa? Jalan para sahabat. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat. Allah yang mengatakan demikian, kami biarkan dia sesat. Kemudian wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira. Jahannam sejerik dari tempat kembali. Ini perhatikan.
Jadi kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, pemahaman para sahabat. Nggak bisa wajib. Dasarnya Quran dan banyak ayatnya, puluhan ayat, bukan satu. Saya bawakan di buku saya Mulia dengan Mana Salaf, dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat 50 dalil. Bukan satu. Al-Quran, As-Sunnah, athar para sahabat dan penjelasan para ulama mujtahidin tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Antum jangan diragukan lagi oleh syubhat-syubhat yang ada. Pegang teguh dengan manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus, ini jalan yang membawa manusia ke sorga. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti jalan para sahabat ditutup jalan itu. Nggak akan sampai kepada keridhaan Allah, nggak akan sampai kepada surganya. Itu penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang jalan yang lurus itu hanya satu, bukan dua dan bukan tiga. Allah sebutkan yang satu dalam Al-Quran, bukan dua, bukan tiga. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum sabil dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Antum catat. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Dicatat. Jangan bengong. Antum ngaji, tulis, catat. Pahami supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus ini. Ikuti jalan lurus. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kadang akan bercerai-berai jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah.